Halo, Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini di hari Jumat yang Malam. Hari Jumat yang malam Ki gimana? Iya. Iya, Hari iya. Jumat ini kita seperti biasa akan membahas komik lokal, Iya. komik Indonesia. Sebenarnya ini adalah pembahasan yang cukup lama tertunda karena komiknya keselip entah di mana dan baru ketemu 2 bulan yang lalu. Akhirnya jadi lupa-lupa terus Iya, iya, ya. iya. Udahlah. Oh iya, Riz, aku mau ngingetin ke teman-teman juga yang nonton Ruang Ngobrol Jumat malam konten komik Indonesia. Kalau misalnya kalian pengen kita ngebahas komik apa gitu, Indonesia kami seneng banget. Tapi syaratnya kan kalau kami punya ya. Ya, Nah, tapi kalau ada kreator komik Indonesia yang nonton, kemudian pengen direview, kontak aja di medsosnya Ruang Ngobrol. Nanti apakah dikirim atau kayak gimana segala macam itu nanti kita obrolkan karena kita juga butuh. Kita bisa jadi dari sini sebagai kolektor komik juga nggak tahu kalau ada komik yang kalian punya. benar bisa jadi. Gitu. Jadi ya kita Tapi keputusan bareng-bareng. aku beli atau enggak itu kan adalah keputusan pribadiku. Betul, itu kalau beli. Tapi kalau kalian mau mengirimkan, Ya, itu boleh, hal yang berbeda. boleh aja. Itu nanti hal yang berbeda. Nah. Oke, masuk ke Oke, langsung kita akan bahas Godam Putih Hitam. Godam Putih Hitam acaranya Deddy Corbuzier. Bukan. Sih. Bener juga sih. Bener tuh. Hitam putih tapi dia. Nah, Godam Putih Hitam ini tamat di 3 volume seperti biasa. Sebenarnya penantian cukup lama, 1 volume Ya. 1 tahun kalau nggak salah. Itu sebenarnya oke ya buatku 1 volume 1 tahun itu. Satu kedua masih kerasa nggak lamanya. Nggak lama. Nah, dua ketiganya memang lama sekali. Tamam. Enggak sih. Bukan tamam. Ada yang salah? Sih. Enggak ada yang salah. Bahaya. Jadi ketika volume 3 keluar, hype-nya udah menurutku hilang. Jadi makanya pembicaraannya soal Godam Putih Hitam ini jadi tidak sesanter ketika 1 udah terbit. Makanya penting buat teman-teman komikus adalah mengatur jadwal terbit. Karena orang zaman kita dengan generasi short dan TikTok, attention span-nya tuh rendah. Jadi kalau terbitnya kelamaan, ya udah. Iya. Expirednya cepat. Jadi pembicaraannya lupa. Ya. Jadi yang mau beli pun kadang lupa. Karena banyak sekali konten komik atau hal yang memenuhi lini masa, timeline kita semua tuh berganti-ganti itu masuk terus. Jadi ya udahlah. Jadi kalau pengen itu, tapi itu kita bahas nanti. Oke, langsung kita bahas Godam Putih Hitam ini. Kita udah pernah ngobrol sama Tamam Godam Putih Hitam, nanti kita sampaikan di link. Jadi ada hal-hal soal identitas pembuatan, kemudian filosofi Jawa yang ada di sini, itu tidak akan kita bahas lagi karena ada di pembahasan sama Tamam. Nanti silahkan teman-teman nonton di situ aja. Di akhir video ada seperti biasa. Nah, kali ini kita akan membahas apakah Godam Putih Hitam ini adalah sebuah karya yang bagus atau enggak. Ya. Dan apakah ini bisa lepas dari bayang-bayang Godam masa lalu. Itu dia. Oke, langsung aja. Mas Bagas dulu. Oke. Sebagai orang yang lebih tua. Jadi kalau kita bicara bagus atau enggak, Riz, stance kita udah jelas bahwa kalau karyanya selesai, berarti ini karya yang bagus gitu. Karya yang baik gitu. Jadi kita berterima kasih sekali buat semua tim di Bumi Langit ya yang udah menyelesaikan triloginya Godam Putih Hitam gitu. Nah, masuk ke materinya sendiri, Godam selayaknya Gundala dan mungkin beberapa superhero lain, tapi kita fokusnya di Godam, kan terjadi generation gap ya, yang sangat jauh antara yang ngerti. Aku orang yang pernah pegang dan baca komik Godam pada saat aku masih kecil. Enggak. Pernah pegang dan baca, bayangin teman-teman. Itu pun udah telat. Udah telat. Jadi teman-teman yang belum tahu, belum pernah baca Godam tuh, untungnya ada komik ini. Tamam sebagai penulis itu belajar banyak sekali untuk bisa ngerti tentang Godamnya, ngulik banyak hal gitu. Sekali lagi kita nggak ngobrolin itu karena kita udah pernah ngobrol sama Tamam, cek di kontennya. Tapi menurutku teman-teman, justru karena gap yang luar biasa besar itu atau panjang itu menyebabkan pembaca Godam baru itu juga nggak bisa bilang suka atau nggak suka karena nggak ada pembanding. Benar. Gitu. Jadi ya ini aja. Nah, aku kan pembaca baru ya. Sudut pandangku adalah aku baca baru medium kelahiran 90. Yang ku makan tuh adalah manga. Ya. Jadi
aku tahu ada banyak teman-teman yang protes, teman-teman yang lebih tua ya, soal Gundam Putih Hitam karena gambarnya kok ala, sebenarnya bisa dibilang ala manga kan ya. Iya. Tapi kita ngomongin gambar tuh kan udah anu. Nah, tapi aku suka banget. Jadi untuk entry level kalau kita nggak ngerti apa soal Bumi Langit, kita ambil Gundam Putih Hitam, kalian nggak akan bingung. 3 tamat selesai ceritanya komplit. Betul. Itu dia. Aku hal yang sangat kupuji dari Putih Hitam tuh. Buatku Gundam Putih Hitam itu adalah komik terbaiknya Bumi Langit yang sekarang. Ya. Bukan Cibuta, bukan Patriot, tapi Gundam Putih Hitam. Ya. Karena ceritanya pertama tuntas dengan baik. Kedua, ceritanya berdiri sendiri. Betul. Bukan sebenarnya tidak benar-benar berdiri sendiri ya. Tapi bisa berdiri sendiri. Kita tidak perlu ngerti lore-lore-nya Gundam, kita tidak perlu ngerti lore-nya Bumi Langit, kita baca ini selesai. Seharusnya kalau komik ini dimarketingkan dengan baik, semua orang akan mau beli komik ini tanpa mikir. Iya. Tanpa mikir terbebani lore-lore dan lain sebagainya. Gitu. Karena lore-nya Bumi Langit itu kan gila banget. Banyak dan dalam. Nah, itu dia kenapa aku sangat-sangat rekomen komik ini, karena komik ini adalah komik yang bagus aja. Bukan nggak perlu ada Bumi Langit. Kita nggak perlu beli karena ingin mendukung Bumi Langit. Enggak. Ini tuh komik yang bagus aja. Betul. Tentu ada kekurangannya, nanti kita sampaikan di belakang. Tapi secara kemasan komiknya bagus. Kok kemasannya juga ini harganya tuh aku lupa, kalau nggak salah 60 ribuan. Dicetak dengan kertas apa ini? Art paper. Dan ini mengamplifikasi gambarnya Mas Fajar. Gila, jadi bagus banget gambar Mas Fajar tuh udah Mas bagus. Ervan. Ya, Mas Ervan Fajar udah bagus. Makin bagus gara-gara kertas ini. Makanya harganya agak sedikit lebih mahal. Aku lupa harganya berapa. Nanti semoga kita nggak lupa pasang link Tokopedia-nya. Kita sering lupa, mohon maaf. Iya. Nah, ceritanya sendiri aku suka karena ceritanya sederhana. Kita babak awal tuh ngasih tahu Gundam itu siapa. Jelas lah ya. Gundam itu siapa, seperti apa, kenapa, musuhnya itu siapa, kenapa, seperti apa. Sidekicknya siapa, kenapa, seperti apa. Itu volume 1, itu aja. Nggak lebih, nggak kurang. Ya. Volume 2 kemudian masuk ke konflik. Pelan-pelan. Nah, itu makanya aku suka banget. Betul, aku setuju dengan poin pertamanya Daris bahwa ini tuh komik yang bagus aja. Selesai di situ, nggak butuh banyak lore segala macam. Kita tahu komik-komiknya Bumi Langit, kemudian nanti nyambung bisa kemana untuk bisa. Itu juga bagus. Itu juga bagus, tapi ya butuh effort. Karena butuh arsitektural berpikir untuk bisa menggabungkan itu semua. Tapi trilogi ini selesai di sini sudah sangat oke. Visualnya sama ceritanya nggak usah kita bahas lebih dalam. Maksudnya nggak akan bicara soal kekurangan teknis apa segala macam, nggak. Ini udah oke semua lah, sangat-sangat oke. Tapi nyambung yang dari bilang tadi soal plotnya ya, buku pertama, buku kedua, buku ketiga, aku juga setuju, itu rapi. Hanya saja memang Tamam sebagai penulis komik yang generasinya bisa dibilang baru, memang mau nggak mau, suka nggak suka, yang diangkat Tamam ini adalah konflik internal individu dan personal. Jadi butuh nyambung yang aku bilang tadi, generation gap antara yang tahu Gundam dan yang nggak tahu Gundam. Yang belum tahu Gundam kemudian disuguhin karakter Gundam yang ada keraguan-raguan di dalamnya, kompleksitinya di dalam, karena Gundam sendiri kan 2 kepribadian ya. Itu jadi kayak, ini kenapa dia bisa gini sih? Asalnya, yang udah tahu ya. Iya, karena asalnya kenapa gini. Memang dijelaskan sama Tamam, tapi kan tidak semenyeluruh itu. Komik superhero yang menurutku mungkin sebaiknya oke dari trilogi seperti ini, misalnya buku pertama itu tentang bagaimana kesuperheroannya itu dibangun. Kan gitu. Jadi menurutku itu lebih menarik. Ini menganut banyak sekali unsur dari masa lalu, termasuk musuhnya kan, Culuika segala macam. Sekali lagi bukan jelek, tapi memang itu tuh aku mencoba membaca komik ini sebagai pembaca baru tuh kayak, oh sebentar, nih mana yang harus kutarik ya? Mana yang harus kutarik? Nah kayak gitu, nggak jelek, sekali lagi nggak jelek, tapi seandainya dibuka dengan hal-hal yang penuh superhero, heroisme. Yang kurang kan, tapi kan ditaruhnya di belakang. Betul. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita tuh punya referensi yang sangat komplit, Riz, tentang hal itu, yaitu triloginya Spider-Man, Sam Raimi.
Itu tuh komplit banget. Jadi bagaimanapun buku ini kan ada kaitannya dengan masa lalu ya. Betul, Jadi sudut pandang yang mungkin diambil oleh penulis dan kreatornya adalah ya orang-orang udah tahu Godam itu superhero. Jadi nggak perlu sajikan lagi karena kemudian kan itu kan makan 1-2 chapter sendiri kan. Betul. Tapi memang kata Mas Bagas juga nggak salah bahwa itu ini akan pilihan aja kan. Itu akan menjadikan komiknya lebih komprehensif aja, lebih menyeluruh. Nah, tapi di luar itu semua kan ceritanya selesai dan oke kan. Betul. Selesai dengan baik, konklusif. Bahwa kemudian bisa dilanjutkan bisa. Ya. Nah, sebenarnya masalah paling besar adalah tapi ini adalah teknis ya. Aku mau nggak mau akan address ini karena pasti ada yang nanya nanti. Adalah gambar yang berubah. Yes. Di gambarnya Mas Aris Naka AB bagus. Tapi karena dia mencoba mereplikasi gambarnya Mas Irfan, jadinya agak kelempar aja. Betul. Kelempar aja. Meskipun sebenarnya buat kita dan pembaca komik Amrik hal ini sangat biasa. Sangat biasa karena komik Amrik itu tiap chapter ganti tuh. Tapi kita kan nggak boleh mikir kayak gitu. Betul. Kita nggak boleh mikir ini tuh hal yang biasa. Enggak. Karena ini awalnya didesain untuk tidak begini. Benar. Jadi tapi itu kan hal yang bukan di luar kuasa kita ya. Jadi kalau kemudian ada yang protes dan nggak mau beli karena gambarnya berbeda, jadi ya tak kasih lihat aja deh ya. Ini tuh masih di volume 3 awal itu masih Mas Fajar. Nah, kemudian makin ke sini masih. Enggak, ini udah ganti ya? Udah ganti. Sebenarnya tidak terlalu noticeable kok. Tapi ada beberapa halaman yang benar-benar kelihatan beda. Dan itu agak terutama cara penggambaran tiranya. Oh iya. Cara penggambaran tiranya jadi agak off gitu kita bacanya. Jadi kalau tidak ada itu, mungkin ini akan bisa jadi sajian yang nyaris mendekati sempurna. Tapi karena ada itu kita jadi nggak bisa memberikan nilai sempurna. Ya, yang tahu kenapa ini menjadi seperti ini ya nggak apa-apa juga. Kita nggak ngerti dan nggak mau ngerti juga ya. Dalam artian ya udah itu urusan dapur mereka dan ya udah. Yang penting adalah bagaimana. Tapi meskipun itu semua terjadi, aku tetap merekomendasikan komik ini karena jarang sekali. One of a kind sih jarang kayak gini. Sekali kita dapat komik yang tidak terlalu holistik banget, tapi enak. Betul. Adegan aksinya dapat, humornya dapat, humornya dari Awang. Iya. Aku nggak ngerti apakah Awang di Godam lama seperti nah ini itu. nanti aku address ke sana. Nggak. Tapi kan aku ngelihatnya seneng ya. Betul. Emang seneng. bagus. Ngelihatnya seneng. Lalu dualitasnya ngomongin soal superhero fatigue ya. Kecapean jadi superhero dan lain sebagainya itu menarik sekali. Jadi ini mencoba meraih pasar sebanyak mungkin. Yang enteng diraih, yang agak berat dikit diraih. Oh, aku lupa Riz, kalau nggak salah fatigue-nya Godam itu jengkelnya dia terhadap orang-orang dan jengkelnya orang-orang atau warga terhadap Godam itu juga terpengaruh kalau nggak salah dimasukin sama Tamam sama Mas Irfan tuh tentang apa yang terjadi di Patriot yang mereka hancur-hancur gitu. Tapi ya itu tadi yang dari bilang nggak sampai membuat kita berpikir kayaknya aku harus baca Patriot deh. Kayaknya nggak sampai ke sana, Kalau baca nggak apa-apa, nggak pun dijelasin. Iya. Nah, soal Awang dan Godam aku seneng banget. Aku seneng banget dinamika mereka berdua sebagai individu yang berbeda-beda. Karena di zaman dulu, seingatku teman-teman, mohon dikoreksi kalau aku salah, buat yang lebih tua dari aku yang baca gitu ya. Tapi penangkapanku, seingatku tuh emang Godam dan Awang itu kan perwujudan antara si buruk rupa dan si ganteng aja. Jadi Bruce Banner dan Hulk. Kalau Godam Jekyll and Hyde. Awang itu supir taksi. Kalau di sini supir truk. Yang nanti Chico Jericho juga supir truk. Kan gitu di filmnya. Terus kalau Godam muncul ya Awang simpelnya hilang gitu aja. Aku lupa apakah mereka saling bisa ngobrol atau enggak. Aku sih nggak tahu, ya benar-benar lupa aku ke arah sana. Tapi kalau di sini kan saling bisa ngobrol ya. Jadi kerasa enak banget. Enak banget. Dinamikanya lebih oke. Iya. Jadi menurutku sih itu good point banget. Jadi nggak simbolis dan nggak kaku aja karakternya. Karakternya itu luas kok, enak. Storytellingnya cukup enak dibaca. Dan kerasa emosional. Begitu tentang Awang dan Godam itu emosional. Awangnya nggak ditunjukkan sebagai
cowok yang atau laki-laki yang nggak ganteng sih di sini, biasa aja, biasa. Tapi kalau yang lama sebagai supir taksi itu benar-benar nggak ganteng gitu, benar-benar. Ya karena bagaimanapun kan itu butuh presentasi visual, ya, Mas. Betul. Sebelum menutup itu aku mau ngomong soal Tira. Ya. Tiranya itu adalah siapa ya kalau aku Black Widow ya? Bisa jadi Black Widow, Black Canary juga bisa. Jadi menarik sekali tiranya tuh, cantik. Aku sangat suka sama tiranya. Jadi ini emang apa ya? Kalau kita nyari heroin di Indonesia nih, aku bukan Sri Asih yang aku gadang-gadangkan. Karena Sri Asih Wonder Woman perfect kan. Tapi Tira dengan segala kekurangannya, dengan segala upaya sebagai kayaknya manusia. tiranya juga tira yang berbeda. Mungkin dari komik lamanya. Karena aku nggak baca tiranya. Iya, tira yang berbeda. Kelihatannya iya. Dan itu buatku edition yang oke banget. Emang bagus sih, Dan dia berani kan ngelawan Godam, maksud ngata-ngatain Godam kayak gitu. Godam itu kayak iya sih, tapi ya kayak gitu. Oke sih. Oke, itu aja. Itu aja teman-teman untuk obrolan. Sekali lagi kita membahas ini sebagai sebuah komik ya, bukan sebagai turunan, bukan Bumi Langitnya. Makanya kalau kalian pengen tahu Tamam seperti apa dulu, tonton di video kita yang pernah ngobrol sama Tamam soal ini. Yes, sama penulisnya langsung. Itu dia. Ada 2 video soal itu. Ya, oke. Mengingatkan lagi teman-teman yang belum subscribe, diklik subscribe-nya. Sampai pengen ngobrol soal apa tadi? Heroes Week. Yang mau disampaikan? Oh iya, teman-teman di Jogja itu akan ada acara Heroes Week, Jogja Heroes Week sebenarnya itu di tanggal 27, 28 dan 29 Oktober. Di situ nanti di tanggal 29 mudah-mudahan aku sama Daris akan ngobrol sama Mas Sungging. Mas Sungging itu adalah putra dari kreator Godam almarhum Pak Wit NS. Jadi kita akan ngobrolin bagaimana perjalanan Godam dari zaman Mas Sungging kecil ngelihat Pak Wit gambar sampai kemudian sekarang perkembangannya gimana. Masih ada nggak sih roh dari Godamnya Pak Wit NS yang dibawa sampai sekarang, dan gimana nih Mas Sungging ngelihat perkembangan Godam sampai mungkin ke film layar lebar nanti. Acaranya di Amplas ya? Di Plaza Ambarukmo di Yogyakarta. Yang gitu. Mau datang aja. Yes, yang di Jogja datang, ayo ketemuan ngobrol sama kita juga bisa. Gitu nanti kalau udah ada posternya bisa dicek posternya di medsos kami ya. Di medsosnya si Ruang Ngobrol bisa, di medsosnya Amplas. Di Plaza Ambarukmo bisa, di Facebook fanpage-nya Jogja Heroes League itu juga bisa. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Yes, komen tentang komik Indonesia. Terima kasih juga yang udah subscribe. Tanpa bantuan teman-teman kita tidak akan sampai sekarang. Oke, yes. Thank you. Sampai ketemu, bye.